Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada hari ini, salah satunya yaitu praktikum mikrobiologi ternak. Nah, tentunya ini topik pertama yaitu pengenalan alat-alat laboratorium mikrobiologi ternak dan sterilisasi alat. Nah, tentunya sebelumnya mungkin adik-adik sudah mengetahui apa itu mikrobiologi. Tentunya peralatan laboratorium sangatlah mutlak sebagai syarat utama dalam praktikum mikrobiologi ini. Dari itu kita perlu mengetahui, jadi tujuan dari praktikum hari ini sesuai dengan topik yaitu pengenalan alat-alat laboratorium mikrobiologi dan sterilisasi. Tentunya tujuannya agar adik-adik bisa terampil mengetahui alat-alat praktikum beserta dengan fungsinya, dan yang kedua mengetahui beberapa metode sterilisasi alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum mikrobiologi. Nah, itu tadi tujuannya. Jadi selanjutnya langsung saja ke peralatan mikrobiologi, pengenalan alat-alat yang digunakan. Nah, tentunya ini adalah syarat mutlak yang harus adik tahu dalam praktikum. Kita mulai dari alat-alat yang kecil. Nah, di sini ada beberapa, adik-adik dapat lihat alat-alat yang biasa digunakan dalam praktikum. Yang pertama ini ada cawan Petri. Adik-adik dapat melihat secara langsung. Ini mungkin sudah tahu ya, cawan Petri. Ini fungsinya untuk membiarkan mikroba. Nah, ini ada dua bagian, ada bagian atas dan ada bagian bawah. Nah, ini bagian penutup. Ini bukan pasangannya. Nah, seperti ini, kebetulan ini sama-sama penutup ya. Ini bagian atas, tapi ada bagian atas, ada bagian penutup. Jadi seperti itu, kita tuang media agarnya, terus kita tutup. Jadi seperti ini fungsinya, dia menumbuhkan mikroba. Kita masukkan media padat, terus kita masukkan mikroba. Jadi tinggal kita inkubasi. Jadi ini fungsinya membiarkan mikroba. Selanjutnya ini ada tabung reaksi. Ini tabung reaksi tentunya fungsinya biasa dalam pengujian biokimia dan menumbuhkan mikroba juga, baik itu dalam pembuatan agar miring, media padat. Nah, biasanya ini ada penutup yang biasa digunakan, penutup plastik, atau biasanya kalau penutupnya ini bisa juga menggunakan kapas, terus kita bungkus dengan aluminium foil. Jadi seperti ini yang biasa digunakan dalam menumbuhkan mikroba. Biasanya ini kita masukkan jumlah media yang biasa kita masukkan 10 ml, terus kita miringkan, tambahkan media agar, terus kita miringkan dengan ini ya, sekitar posisi 45 derajat ini supaya posisinya seperti agar miring, jadi agar mudah tumbuh mikroba pada saat kita menumbuhkan. Selanjutnya ini adalah rak tabung yang setelah misalkan kita gunakan beberapa rak supaya bisa berdiri dengan rapi. Ini adalah rak tabung untuk menempatkan tabung reaksi. Selanjutnya ada ini pipet, ini ya, pipet ukur volume. Nah, ini biasa digunakan untuk memindahkan cairan atau ini larutan yang akan kita gunakan. Nah, di bawahnya ini pipet filler atau biasa rubber ball. Ini terdiri atas 3 kutub. Ada kutub A, ada kutub S, dan ada kutub E. Nah, ini masing-masing mempunyai fungsi. Nah, sebelum kita gunakan terlebih dahulu kita harus kempeskan ini fungsi dari kutub A ini, mengempeskan volume udara pada pipet ini. Sebelum kita gunakan kita harus kempeskan terlebih dahulu dengan menekan kutub A. Selanjutnya ini ada kutub S. Nah, ini section, fungsinya dia kita pada saat menyedot cairan. Jadi kita ingin menyedot cairan atau larutan, kita menekan ini. Jadi cairannya naik, kita tekan ini, maka cairannya akan naik dengan menggunakan pipet ukur ini.
Selanjutnya ini ada tombol ini kutub E. Nah, ini kita tekan setelah tadi kita menyedot. Nah, kita tekan lagi kutub E, atau supaya bisa diingat exit. Ini akan mengeluarkan cairan yang kita sedot tadi. Jadi seperti itu ya, jadi cairannya akan keluar. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi sebelum kita gunakan, kita harus kempeskan dulu dengan menekan tombol A. Ya, seperti itu ya. Jadi terus kita tekan tombol ini, kutub S akan menyedot cairan terus mengeluarkan kembali dengan kutub E. Jadi seperti itu penggunaannya. Selanjutnya ini ada labu Erlenmeyer yang biasa digunakan dalam homogenisasi, preparasi media, pembuatan media, bisa juga menampung aquades. Jadi seperti itu ya fungsinya. Dan tentunya ada kapasitas volume masing-masing, ada 40 sampai 100, ada sampai 2000 yang jika kapasitas volume yang dibutuhkan lebih banyak. Jadi ini berbagai tingkatan. Selanjutnya ini ada beker gelas atau gelas kimia. Dan tentunya hampir sama fungsinya, tapi ini biasa juga digunakan dalam proses pembuatan ini, penampungan aquades, pembuatan media juga, dan proses homogenisasi larutan-larutan dengan volume tertentu juga, ada 2000 sampai 5000, ada versi lebih kapasitas volume yang lebih besar. Selanjutnya ini sama ya, jadi ukurannya ini sampai 250 mili, sedangkan ini dalam ukuran 1000 mili. Jadi terus ini ada pipet tetes yang tentunya ada ukurannya juga, yang biasa kita gunakan apakah misalkan ini mengukur pH untuk mengambil cairan dalam jumlah tertentu, misalkan ini 0,5 mili, 1 mili. Selanjutnya ini ada OC atau jarum inokulasi. Ini biasa berfungsi untuk memindahkan biakan mikroba ke media yang baru. Nah, ini terbuat dari ini ya, kawat dan platinum, sehingga pada saat kita sterilkan dengan api spiritus nanti, maka dia akan berpijar. Jadi seperti itu proses sterilnya untuk memindahkan biakan mikroba. Misalkan mikroba yang telah tumbuh di agar miring akan kita gores dengan menggunakan jarum OC ini atau jarum inokulasi. Selanjutnya ini ada pembakar spiritus, pembakar bunsen. Nah, ini fungsinya sebagai alat untuk mensterilkan seperti jarum inokulasi ini atau jarum ini, pinset. Tentunya ini bahan bakarnya yang digunakan biasa menggunakan metanol. Nah, biasanya ini api yang akan keluar akan dua warna, ada warna merah dan ada warna biru. Biasanya warna birunya itu agak lebih panas. Jadi seperti itu mensterilkan alat seperti OC dan pinset. Ini ada alat mikropipet yang difungsinya memindahkan cairan, tapi ini dalam ukuran kecil ya, jadi untuk di bawah 1000 mikroliter. Nah, ini ada tipnya, inilah tipnya, tergantung dengan kapasitas yang akan kita pindahkan. Ini ada berbagai jenis tip, ada yang warna biru, ada ini warna kuning, jadi tergantung. Jadi ini untuk memindahkan cairan di bawah 1000 mikroliter, jadi ada untuk 5 mikroliter, ada untuk 10. Jadi ini ukuran kecil mikropipet. Ini biasa juga digunakan misalkan dalam kultur oosit. Nah, ini adalah hal kecil, kita memindahkan cairan yang hanya beberapa mikroliter saja dalam jumlah kecil. Ini ya mikropipet. Ini tipnya. Jadi tipnya ini ada beberapa jenis, ada warna biru, ada ini warna kuning. Jadi tergantung dari volume cairan yang mau kita ambil. Jadi mungkin ini saja beberapa alat yang ini kecil. Kita lanjut ke alat laboratorium mikrobiologi ke yang lebih besar. Selanjutnya ini ada autoclave yang biasa digunakan sebagai sterilisasi alat dan bahan. Jadi ini digunakan untuk sterilisasi, salah satunya sterilisasi secara ini ya, fisika dengan teknik pemanasan panas uap.
Jadi sistem kinerjanya ini dia di dalamnya ini ada kita masukkan air sesuai dengan batasan pada di dalam autoklaf ini. Setelah itu dengan tekanan atmosfer dia sistem kerjanya uap yang bertekanan dengan tekanan yang ini sekitar 2 atmosfer. Terus kita atur waktu dan suhunya. Jadi biasanya ini pada umumnya yang paling sering digunakan itu 15 menit pada suhu 120 derajat Celcius. Nah, disinilah kita atur. Ini juga bisa digunakan pasteurisasi susu. Jadi tinggal kita atur sesuai dengan metode kerja yang akan kita buat. Jadi mensterilkan alat dan bahan. Jadi misalkan kita sudah menggunakan cawan Petri dari bakteri patogen, ya ini juga bisa digunakan untuk mematikan bakteri. Jadi supaya lebih steril, mematikan mikroba-mikroba yang sebelumnya. Terus barulah kita cuci. Jadi mensterilkan alat dan bahan. Ini hot plate dan stiller. Ini fungsinya untuk homogenisasi proses pembuatan media, ataupun bisa juga memanaskan ini proses pembuatan media. Nah, di sini ada suhunya yang bisa kita atur sampai 450 derajat Celcius. Nah, ini juga ada kecepatannya. Jadi dalam proses homogenisasi ada kecepatannya sampai 1600 rpm. Jadi disinilah kita membuat media agar dengan suhu yang kita bisa atur sampai dia mendidih seperti pembuatan media agar dan homogenisasi larutan. Misalnya kita ingin mencampur larutan Aquades dengan misalkan NaCl. Nah, stiller inilah, magnet stiller inilah sebagai pengaduknya yang bisa menghomogenisasi larutan maupun pembuatan media. Selanjutnya ini ada inkubator. Ini salah satu alat untuk menginkubasi media mikroba yang akan kita tumbuhkan. Jadi setelah kita tuang pada cawan Petri, media agarnya sudah padat, disinilah kita masukkan di inkubator sehingga bisa kita mengamati pertumbuhan mikroba. Di sini suhunya bisa kita atur dan suhu dan waktu. Misalkan kita ingin menumbuhkan selama 24 jam. Nah, di sinilah kita atur waktunya, begitupun dengan suhunya. Selanjutnya ini ada oven. Oven ini salah satu sterilisasi secara fisika, yaitu dengan metode pemanasan secara panas kering. Nah, kita masukkan alat-alat yang sudah tadi dibahas seperti cawan Petri, labu Erlenmeyer yang sifatnya dari kaca, kita sterilkan di sini secara panas kering. Jadi setelah kita cuci, kita keringkan di sini supaya menghindari pertumbuhan mikroba yang tidak kita inginkan, yang berbahaya seperti bakteri, virus dan sebagainya. Ya, selanjutnya ini salah satu sterilisasi secara fisika, yaitu metode penyinaran. Nah, ini dia menggunakan penyinaran sinar UV. Nah, disinilah kita melakukan proses penyegaran, pengambilan kultur, dan proses penuangan agar, karena di sini lebih aseptis. Karena dia metode kerjanya itu dia adanya penyaringan aliran udara dan penyinaran sinar UV, sehingga lebih aseptis dalam proses praktikum. Jadi sebelum misalkan kita melakukan praktikum, terlebih dahulu kita atur penyinaran UV-nya sehingga hasilnya lebih maksimal. Jadi ini salah satu sterilisasi dengan secara fisika, yaitu metode pemanasan. Tadi kan ada pemanasan, ini secara penyinaran. Jadi laminar airflow. Itulah tadi beberapa alat-alat ini laboratorium mikrobiologi yang mutlak harus kita tahu sebelum kita lanjut ke tahap-tahap selanjutnya dalam pembuatan media dan sebagainya. Nah, tentunya dengan mengetahuinya alat-alat tadi tidak sampai di situ saja, ya, karena sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan media dan sebagainya, itu terlebih dahulu kita harus sterilisasi sesuai dengan topik praktikum hari ini, pengenalan alat-alat mikrobiologi dan sterilisasi. Nah, di sini proses sterilisasi mungkin adik-adik sudah tahu ya. Sterilisasi itu di mana proses membebaskan
ini alat dan bahan dari hal yang kita tidak inginkan seperti apakah bakteri, virus, dan sebagainya. Jadi kita musnahkan, matikan yang bisa menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak kita inginkan. Jadi seperti itu sterilisasi. Dan tentunya ini ada beberapa metode yang harus kita tahu. Nah, sesuai dengan tujuan praktikum hari ini, selain adik-adik mengetahui jenis-jenis alat dan fungsinya, juga mengetahui metode-metode sterilisasi apa saja. Nah, ini metode sterilisasi alat dan bahan itu ada 3, yaitu secara ini mekanik, secara fisika, dan secara kimiawi. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu secara mekanik atau biasa ini istilah filtrasi. Nah, sterilisasi secara filtrasi ini biasanya bahan-bahan yang kita ingin mensterilkan yang peka terhadap pemanasan. Jika kita melakukan dengan pemanasan akan rusak, seperti misalkan enzim atau antibiotik. Nah, di sini kita harus menggunakan dengan metode filtrasi atau penyaringan yang ini ya, penyaringan dengan menggunakan alat saring yang dengan berpori 0,20 mikron sampai 0,45 mikron. Jadi seperti itu biasa dalam ini enzim atau antibiotik. Selanjutnya yang kedua itu sterilisasi fisik. Nah, secara fisik ini terbagi lagi, ada dengan metode pemanasan, ada secara metode penyinaran. Nah, metode pemanasan ini terbagi lagi, ada secara ini pemijaran, ada secara panas kering dan panas uap. Nah, pemijaran tadi sudah dijelaskan sama Ibu, ada beberapa alat seperti ini jarum ose. Jarum ose ini contohnya sterilisasi secara ini ya, pemijaran. Kita harus pijarkan. Nah, setelah dipijarkan maka ose ini sudah steril. Jadi ini salah satu dengan sterilisasi secara pemijaran. Selanjutnya ada sterilisasi secara panas kering, yang salah satu alat yang Ibu tadi sebutkan yaitu ini oven. Oven salah satu sterilisasi panas kering, di mana dia mekanisme kerjanya kita masukkan setelah kita cuci semua alat-alat seperti ini gelas kimia, cawan petri, labu Erlenmeyer, tabung reaksi. Setelah itu kita sterilkan supaya hal-hal yang tidak diinginkan, bisa saja namanya mikrobiologi, ada mikroba yang tidak diinginkan yang tumbuh, maka kita harus sterilkan. Jadi seperti itu, panas ini kita masukkan dalam oven, ya, makanya setelah itu akan steril. Selanjutnya pemanasan dengan panas uap, ya, salah satu contoh alat yang Ibu jelaskan tadi yaitu ini ya, autoclave. Autoclave masuk kategori panas uap, sterilisasi panas uap. Dengan metode kerjanya dia mengukus, seperti mengukus ya, dengan tekanan uap yang ini 2 atmosfer dengan suhu dan waktu yang kita atur. Jadi misalkan pada umumnya biasanya menggunakan 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Jadi dia metode panas uap. Selanjutnya kita masuk ke metode kedua, yaitu secara ini ya, penyinaran. Masih metode secara ini ya, fisika, yaitu dengan penyinaran. Nah, salah satu contohnya tadi adalah laminar air flow. Nah, metode kerjanya ini yaitu ini permukaan laminar itu aseptis dengan adanya penyaringan aliran udara dan sinar UV, sehingga permukaan pada laminar itu aseptis karena adanya penyaringan aliran udara dengan sinar UV. Jadi metode secara penyinaran. Nah, kita lanjut ke sterilisasi secara kimiawi. Nah, ini ya, kimiawi tentunya menggunakan bahan-bahan kimia seperti alkohol. Jadi sebelum kita ini melakukan praktikum, kita semprotkan tangan kita atau di sekitar kita dengan alkohol. Jadi seperti itu secara kimiawi. Jadi itulah metode-metode sterilisasi yang adik-adik harus tahu. Jadi bukan sekedar menggunakan alat saja. Jadi
sebelum kita menggunakan alat itu, kita membuat media, semuanya kita harus sterilkan dulu supaya mikrobiologi atau mikroba yang tidak kita inginkan tidak tumbuh, dan kita nantikan supaya hal yang ini, proses praktikum bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Mungkin untuk praktikum hari ini seperti itu saja terkait pengenalan alat-alat laboratorium, mikrobiologi, dan metode sterilisasi. Jadi saya harap adik-adik bisa mengetahui alat-alat beserta fungsinya dan metode-metode sterilisasi tadi ada 3, yaitu secara mekanik, filtrasi, secara fisika yang terbagi atas pemanasan dan penyinaran, dan selanjutnya ada metode secara kimiawi dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.